Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Arif Hasibuan, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Majelis Ulama Indonesia menerima kunjungan sejumlah ulama internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat dakwah serta menjalin ukhuwah Islamiyah antar negara. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahim, berbagai pengalaman dan sekaligus meneguhkan peran MUI sebagai pusat rujukan umat dalam membangun persatuan dan peradaban Islam. Komisi Fatwa menerima tamu dari Jamaah Tabligh ya, yang berasal dari Saudi Arabia, berkewarganegaraan India, tetapi lama di Saudi, dan meminta waktu untuk bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan ya, mendiskusikan masalah-masalah keagamaan di berbagai belahan dunia. Bagaimana tugas dakwah kita bisa dioptimalkan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan akses dakwah, seperti di Kuba, kemudian di Kongo, dan juga di beberapa daerah minoritas Muslim, serta akses untuk memperoleh fasilitas dakwah itu kurang. Nah, itu kita diskusikan untuk memperoleh jalan keluar. Di samping itu, bagaimana menjaga, merawat, sekaligus juga mengembangkan dakwah di masyarakat Muslim, sehingga nilai-nilai keagamaan itu bisa mengejawantah di dalam kehidupan sosial, sehingga berdampak positif bagi pembangunan peradaban dan juga kebaikan bagi masyarakat dan juga bagi peradaban dunia. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan meluncurkan sebuah buku sebagai panduan dalam mewujudkan keluarga tangguh yang berlandaskan nilai agama, moral, dan budaya. Dengan adanya buku ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Alhamdulillah, MUI melalui Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga melaksanakan kerjasama dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK. Kita sudah ada MOU-nya dengan antara MUI dan Menko PMK. Kemudian salah satu pelaksanaannya di tahun ini adalah kita meluncurkan buku bersama dengan judul Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2024. Buku ini ditulis oleh gabungan penulis, termasuk Menko PMK menulis juga, kemudian beberapa penulis dari PMK, Menko PMK, dan juga dari MUI. Alhamdulillah, beberapa penulis sudah mengutarakan bagaimana kita bisa menjaga ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga di Indonesia, dan juga bisa menghindari dari berbagai permasalahan keluarga dan juga masyarakat untuk menyiapkan diri dan keluarga juga serta masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah, buku ini diluncurkan sekalian ada seminar tentang kolabor aksi keluarga Indonesia atau aksi keluarga Indonesia. Kolaborasi ini penting karena kita menggabung dengan berbagai kementerian, berbagai lembaga negara dan juga organisasi kemasyarakatan, khususnya MUI, untuk hadir sama-sama membahas. Kalau MUI tentu peran MUI dalam penguatan ketahanan keluarga dan
menyiapkan generasi muda yang berakhlakul karimah. Kemudian dari pihak lain juga memberikan wawasannya, seperti dari Basnas menyiapkan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan, ibu-ibu PKK juga bagaimana sangat antusias untuk bisa membuat program-program bermanfaat bagi masyarakat di bawah begitu. Ini sangat positif insya Allah. Pemirsa, Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI mengumumkan pemenang Lomba Cipta Lagu Anak Indonesia. Dengan adanya pemenang Lomba Cipta Lagu Anak ini, MUI berharap akan lahir lagu-lagu anak yang berkualitas, mampu membentuk karakter positif, serta menjadi alternatif tontonan dan tuntunan yang bermanfaat bagi perkembangan anak di era digital. Berikut liputannya. Dan hari ini adalah pengumuman dari 97 karya yang masuk ke panitia, kemudian diseleksi, kemudian ditetapkan oleh tim juri, yaitu 6 kategori pemenang. Pertama, tujuan dari Lomba Cipta Lagu Anak Indonesia ini adalah untuk menggairahkan para seniman pembuat lagu untuk anak-anak. Yang kedua, tentu saja ini untuk menumbuhkan kegairahan anak-anak kita mencintai kembali seni budaya hasil karya anak-anak bangsa langsung. Nah, maka tujuannya bagaimana anak-anak kita dikembalikan kepada psikologis mereka sebagai anak-anak yang senang hiburan dengan cara yang baik dan benar, membawa misi religius dan misi nasionalis, begitu. Kemudian yang ketiga, tentu saja tujuannya adalah membawa pesan-pesan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai adab etika bagi anak-anak kita melalui jiwa mereka yang masih kanak-kanak, yang tentu tidak bisa diajari hanya melulu dengan didikte, dengan diajari lisan, tapi mulai pendekatan nasihat-nasihat yang mereka sendiri bisa ringan untuk menyenandungkan melalui lagu, begitu. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. MUI juga mendoakan agar menteri dan wakilnya dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dengan adanya kepemimpinan yang baru, diharapkan mampu memperkuat pelayanan ibadah haji dan umroh, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan, sehingga para jamaah dapat merasakan kenyamanan dalam melaksanakan dan menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Arif Hasibuan, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Ami Syah Tambunan, menyampaikan selamat dan mendoakan semoga sukses atas pengukuhan sekaligus pelantikan, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Gus Irfan sebagai Menteri Haji Umroh, dan wakil yaitu saudaraku Dr. Dhanil Anjar Simanjuntak. Dua pasangan ini merupakan pasangan yang sangat ideal karena bersumber dari dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu Gus Irfan dari Nahdlatul Ulama dan saudaraku Dhanil Anjar dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, tentu saya memberikan harapan besar ya. Kenapa? Karena Kementerian Haji dan Umroh ini merupakan kementerian yang sangat memberikan warna terhadap Indonesia sebagai
negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena jamaah hajinya yang sangat besar, 221.000 orang setiap tahun, belum lagi umroh yang sekitar 2 jutaan per tahun. Jadi mari kita bayangkan betapa masyarakat muslim Indonesia itu telah memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap negara-negara, termasuk diantaranya Arab Saudi. Nah, ada secara umum 2 hal yang menjadi harapan saya. Pertama, dalam konteks penyelenggaraan syariat Islam merupakan domainnya Majelis Ulama Indonesia, tentu kami berharap bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini tentu akan meminta masukan, saran bagaimana tata kelola haji dan umroh yang sesuai dengan syar'i ya. Karena itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa, setidaknya sudah 60 fatwa ya yang berkenaan dengan haji, termasuk juga kaitannya dengan umroh. Di antaranya di situ disebutkan bahwa jamaah yang menunaikan ibadah haji itu mestinya telah memiliki istita'ah, atau istita'ah itu artinya kemampuan. Jadi bukan hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan fisik, termasuk kesehatan, dan kemampuan dalam bentuk lain. Nah, kemampuan jamaah haji ini harus diseimbangkan dengan kemampuan institusi atau kelembagaan, yaitu jamaah haji mampu, penyelenggara juga harus mampu, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Kemampuannya untuk apa? Untuk melayani, karena apa? Karena diamanatkan oleh undang-undang. Jadi negara menugaskan kementerian ini untuk melayani ya jamaah haji Indonesia itu supaya menjalankan jamaah haji dan umroh dengan tertib. Nah, pelayanan dengan tertib dengan sebaik-baiknya itu merupakan kewajiban institusi atau kelembagaan yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Haji dan Umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ibadah haji dan umroh ini kaitannya dengan hubungan diplomasi dunia internasional, maka diharapkan juga ini memberikan warna atau wajah Indonesia ke dunia internasional, terutama ke Arab Saudi dan juga kepada negara lain. Jadi kalau kita tertib, aman, damai, ini merupakan cermin ya masyarakat Indonesia umumnya, bangsa Indonesia, dan khususnya adalah umat Islam yang setiap tahun menyelenggarakan ibadah haji, bahkan setiap hari ada jamaah-jamaah kita menyelenggarakan umrah.